kemarin baru saja dilangsungkan sidang putusan Nikita Mirzani di mana divonis 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar. Kalau dari Pak Irjen sendiri melihatnya seperti apa sih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin ini sudah media keberapa ya. Saya masuk kepada vonis. Nanti saya tahu nanti arahnya kalian pasti arah ke sana juga ya. Saya sudah lama mencermati daripada penerapan pasal ini semua. Tapi kan saya nggak mau merusak perjalanan sidang. Saya sangat menghargai pengacara, JPU, hakim, termasuk pelapor, termasuk terdakwanya. Makanya saya nggak mau campuri masalah penerapan pasal. Walaupun menurut hemat saya, ada salah satu pasal yang seharusnya tidak disematkan kepada yang bersangkutan. Karena ini kan sengketa antar personal. Kalaupun ini ada pemerasan, itu kan pemerasan tentang masalah produk yang dikeluarkan oleh Reza tentang skincare. Ya makanya itu dikenakan dia 369 ayat 1 Yunto 55. Nah saya kaget juga di pasal 3 TPPU, tapi saya diam aja, saya nggak mau banyak komentar. Saya kan diam, nggak kasih komentar tuh kan selama ini. Nah, kemudian kalau dikenakan pun Undang-Undang ITE ya, pasal 27B dan 45 itu ya sah-sah saja karena memang dia speak ya. Jadi membuat ujaran kebencian. Nah sekarang dengan perjalanan ini semua, setelah jatuhnya tuntutan JPU 11 tahun dan selesai replik, duplik, semua sudah tuntas, maka hakim mengambil suatu langkah menganalisis penerapan pasal ini. Nah akhirnya pasal TPPU-nya ditiadakan, bukan dihilangkan, ya ditiadakan. Tapi peristiwa pidana itu berjalan dan terjadi. Makanya ada vonis dan inkrah. Nah, karena dihilangkan TPPU-nya ini dengan akidah pemerasan pasal 369 ayat 1 Yunto 55-nya. Yunto 55 kan ada mail di situ ya. Nah, baru dikenakan Undang-Undang ITE. Saya rasa suatu hal yang lumrah dan manusiawi kalau hakim mengambil suatu keputusan vonis hukumannya 4 tahun. Nah, itulah dijatuhkan kepada yang bersangkutan. Nah, namun demikian, setelah dijatuhkan vonis ini, menurut yang saya lihat di media dan saya saksikan, pihak Nikita kan mengajukan banding. Itu kan hak asasi manusia. Kita nggak bisa larang bahwa tidak berterima dengan masalah banding tersebut. Itu silakan saja. Nah yang saya khawatirkan hanya satu, JPU juga bisa saja nanti mengajukan banding juga ya, dengan tidak berterima tentang penerapan TPPU ditiadakan. Hati-hati juga. Ini harus betul-betul diantisipasi oleh pihak lawyersnya Nikita. Karena ini sudah ditiadakan oleh hakim, bagaimana untuk menguatkan bahwa penerapan TPPU itu tidak bisa dikenakan kepada yang bersangkutan, ini yang harus dikuatkan oleh lawyersnya. Nah, kalau saya pribadi menyampaikan bahwa memang sangat berat dengan urusan antar personal ini, pemerasan seperti ini dikenakan dia TPPU. Dari awal saya sudah sampaikan sebelum vonis dijatuhkan. Karena ini kan sengketa antar personal ini, kalaupun apapun yang disita oleh JPU akan dikembalikan kepada si pelapor kalau seandainya sidang sudah selesai. Nah, TPPU itu seyogianya dilakukan kepada pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang mengadakan gratifikasi atau mengemplang uang negara dengan menaikkan harga barang. Akhirnya negara dirugikan. Contoh kan beberapa kasus nih, ada kasus timah, ya, sudah memberikan negara berapa triliun, dan kasus-kasus yang lain yang sudah dijatuhkan vonis kepada para terpidana itu. Ya menurut hemat saya seperti itu. Nanti kita lihat saja, ya. Kalau diajukan banding oleh Nikita, silakan aja. Ya, kan nggak ada yang menghambat. Alasan mereka mengajukan banding kan tentu sudah dipersiapkan oleh kuasa hukumnya. Tapi ingat, kalau mengajukan banding harus betul-betul cermat, mencermati. Ingat loh, cermat, mencermati penerapan pasal dengan peristiwa yang terjadi di lapangan.
Jadi kalau jangan kita sekedar ngajukan banding saja, karena kita lihat di persoalan 369 ayat 1 Yunto 55 itu kan pemerasan juga. Nah, sekali lagi saya ulangi, namanya 369 itu kalau diharfiahkan itu ya suatu perbuatan tindak pidana dengan cara melawan hukum. Nah, tujuannya adalah untuk mencemarkan nama baik orang lain atau mempublikasikan aktivitas daripada orang lain ataupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan baik sebagian maupun seluruhnya. Nah, faktanya setelah itu dilakukan ya berpindahlah uang ini baik itu secara transfer 2M maupun secara tunai. Nah, ini yang dikatakan pemerasan yang termaktub di dalam 369 ayat 1 itu. Lah orang itu kan dikasih cuma-cuma, lu enak banget. Kita kan pakai ilmu logika gitu loh. Maka saya bilang berkali-kali fans itu tolong dicermati, fans itu jangan fans buta. Ya, berkali-kali saya kata, fans itu justru mengedukasi supaya nih kita jangan terjerat, jangan terjerumus dengan fans-fans yang seolah-olah membela dia padahal menjerumuskan. Nah, walaupun demikian peristiwanya kita serahkan saja dalam perjalanan persidangan berikutnya di acara agenda banding. Ya, saya nggak tahu dengan agenda banding ini JPU akan juga melakukan banding nggak? Nah, kita lihat saja. Tapi yang jelas dari pihak Nikita sudah melakukan. Hanya pesan saya kepada kuasa hukum daripada Nikita, kalau memang ingin mengamputasi seluruh penerapan pasal itu, siapkan barikade-barikade hukumnya. Siapkan hal-hal yang substantif. Jangan lagi berbicara tentang masalah personal. Ini nggak ada kaitannya, nggak ada relevansinya personal dengan substansi hukum yang untuk bisa mengcounter daripada penerapan pasal yang sudah dijatuhkan. Ini kan secara tidak langsung kan peristiwa pidana sudah terjadi dan sudah diakui, dilakukan vonis. Berarti kan memang peristiwa pidana itu sudah disahkan. Nah, tinggal bagaimana kamu mengamputasinya itu ya silakan saja kau lakukan penerapan pasal atau jurisprudensi daripada putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin beririsan dengan peristiwa ini. Itu aja siapkan, nggak usah yang lain-lain gitu loh. Jangan terlalu banyak speak up, istilahnya bikin blunder. Fokus saja kepada substansi ini speak up-nya. Pengacara tugasnya di situ aja. Gitu kira-kira ya. Mungkin Kok nggak salah 2 minggu nggak salah ya. 7 hari setelah putusan itu ya. Nah, itu nanti saya yakin pasti 1, 2, 3 hari ini sudah ada pemberitahuan ke pihak pengadilan lah. Kalau sudah ajukan banding berarti kan hakim banding akan disiapkan nantinya kan tuh. Ya tinggal kita lihat saja. Tentu sekarang kan dari pihak pengacara sudah mulai mempersiapkan ya untuk agenda bandingnya, untuk mengcounter segala penerapan pasal karena mereka berharap supaya ini bebas demi hukum. Tinggal bebas demi hukum yang dimananya ya terserah lah, kan saya bukan hakim. Menurut kacamata Abang sebagai pengacara dan juga praktisi, dengan vonis hakim 4 tahun dua unsur itu terpenuhi, ideal nggak 4 tahun itu? Ideal tidak ideal jangan tanya saya. Itu adalah sudah merupakan akumulasi pertimbangan daripada majelis hakim. Tentunya batas waktu vonis yang sudah dilakukan itu adalah masih dalam batas-batas vonis maksimal. Ya, ancaman maksimal itu tidak terlewati. Kalau dibilang ideal, ya nggak dilewatin kok, berarti kan masih sah secara hukum. Kecuali ya batas maksimal daripada 369 contoh nih, ya 4 tahun contoh, atau 5 tahun, terus hakimnya bikin 10 tahun kan nggak cocok. Ancaman maksimalnya kan terlewati. Di dalam batasan ini akumulasinya kan sudah jelas. Ada juga undang-undang ITE, ternyata dilakukan 4 tahun. Itu kan pertimbangan hakim kan sudah cukup tajam. Jadi jangan tanya saya ideal atau tidak ideal. Namanya vonis ya, pasti menurut yang menerima vonis tersebut pasti nggak ideal. Nggak adil, nggak adil. Nah, ya menurut dia nggak adil, tapi menurut hukum suka tidak suka, ya terima itu vonis. Kan ada juga tindak pidana korupsi yang divonis 20 tahun, tapi ada pula yang 6 tahun. Di mana rasa keadilannya? Tanya hakimnya, kenapa pertimbangannya mau di sini 20 tahun, memvonis ini 6 tahun. Di dalam perjalanan persidangannya ataupun pembuktiannya, apa hal yang memberatkan yang 20 tahun ini? Kenapa ini hanya kena 6 tahun? Tanya hakimnya, karena hakim sudah pertimbangkan gitu loh. Gitu ya. Bang, tapi putusan angka 4 tahun ini di luar prediksi dari banyak pihak mungkin ya.
Kalau saya, ini saya kasih tahu, kalau saya enggak di luar prediksi, saya sudah memprediksi. Tapi saya nggak mau ngomong, kan gitu. Kan ada di wawancara saya tuh, kok berat ya hukuman 11 tahun itu. Ada nggak? Ada. Waktu wawancara saya sudah sampaikan, tapi kan bahasa saya kan halus. Saya nggak langsung menohok. Rasanya berat dengan seorang Nikita dengan tuntutan 11 tahun dengan menggunakan 369 walaupun ada undang-undang ITE. Tapi kan saya nggak mau ngomong, saya yakin bahwa TPP itu pasti ditiadakan. Saya kan nggak mau ngomong. Tapi prediksi 4 tahun ini saya sudah prediksi. Paling maksimal 4-5 tahun. Nah, itu jauh di bawah tuntutan jaksa. Ya karena ditiadakannya TPPU itu. Feeling saya juga mengatakan kalau hakimnya betul hakim yang adil dan cermat, pasti akan meniadakan TPPU itu. Sekali lagi saya katakan TPPU itu ini sangat berat dilakukan kepada sengketa antar personal. Karena yang dirugikan kan nggak ada, dirugikan kedua belah pihak. Kalau tindak pidana korupsi jelas-jelas fakta yang dirugikan adalah negara. Itu disita oleh JPU dan nantinya akan disita untuk negara. Itu kira-kira ya. Pak, kalau untuk Ismail gimana Pak? Ismail kan nggak secara langsung melakukan pencemaran nama baik. Oh tidak juga. Makanya Yunto 55 itu kan fasilitatornya kan dia. Jadi kalau Yunto 55 itu dikatakan bahwa dia juga penyertaan, dia juga turut serta melanggengkan terjadinya suatu peristiwa pidana. Di dalam hal ini melakukan peristiwa pemerasan itu karena dia juga ada di situ. Dan dia sebagai fasilitator yang merupakan kontak list dengan pihak Reza. Makanya dia dikenakan juga. Makanya dikatakan kalau nggak dikenakan aja 369. Karena ada Yunto 55-nya karena tidak satu orang yang melakukan ini, lebih dari satu orang. Makanya dikatakan dia 55 gitu loh. Ya. Oke? Saya nggak mau menganalisis, tapi menurut hemat saya tuh dia langkah bijak daripada Mahir. Kenapa? Saya khawatir, kan berkali-kali saya katakan, percaya dengan saya khawatir justru kita counter attack malah nanti sanksi hukumnya lebih tinggi. Jadi Mail merasa sudah ini, karena secara langsung atau tidak langsung Mail menerima, karena dia menyadari bahwa dia telah melakukan suatu perbuatan tidak pidana itu sesuai dengan penerapan yang ada di KUHP ataupun di undang-undang yang lain yang mengikat tentang peristiwa itu. Makanya dia ragu, saya ajukan nggak saya ajukan. Nah, dengan keraguannya saja itu sudah menunjukkan bahwa dia benar melakukan peristiwa itu. Kalau seseorang tidak pernah melakukannya, dia pasang badan mati-mati kita. Saya tidak pernah melakukannya. Gitu loh kira-kira. Jadi jangan kita berkutat, saya melakukan tapi saya tidak merasa melakukan. Karena kriteria hukum pembuktian sudah membuktikan. Ingat loh, hakim kalau sudah memutuskan itu berarti sudah penalaran dan pemahaman serta toleransi yang tinggi di dalam mengambil suatu langkah keputusan. Nggak sembarang loh tuh. Berani juga hakim untuk memutus atau meniadakan TPP itu udah hebat itu. Tapi menurut hemat saya memang layak untuk ditiadakan karena lucu menurut hemat saya ya. Kok antar personal sekian ini kok dikenakan TPPU? Yang dirugikan siapa? Kan nggak ada orang lain selain mereka berdua. Kira-kira gitu ya. Oke?